Kenangan terdalam kalung Zainab. Kenangan terpendam. Seringkali seseorang tidak menyadari keadaan dirinya sendiri dalam kehidupan. Hidup adalah proses yang tiada henti, kesengsaraan yang menakutkan, kesulitan dan kelelahan. Terkadang seseorang terlena dengan nikmatnya makanan dan minuman, istirahat dan tidurnya, saudara dan keluarganya, hingga ia tenggelam dalam riak lautan kehidupan. Ia lalai akan keberadaannya sekarang dan hanya mengetahui kenangan-kenangan masa lalunya, terlebih lagi kenangan akan suatu tempat. Biasanya semua dapat kembali terkuak dengan adanya sesuatu yang mengejutkan yang dapat membalikkan hati, merangkai mata rantai peristiwa yang telah terjadi menjadi sebuah kenangan indah di masa lalu. Dalam keterlenaan yang lama, kejadian hari ini terkadang tidak dapat ia rasakan selamanya. Marilah sekarang kita kembali kepada sebuah peristiwa yang termasuk kejadian langka. Bisa jadi Anda memiliki pandangan dari sisi yang lain. Kembali dari Perang Badar. Pada saat kembali dari peperangan Badar dengan membawa kegembiraan kemenangan melawan kafir Quraisy, para sahabat menawan 70 tawanan. Mereka diusung ke Madinah dalam keadaan terbelenggu setelah berakhirnya pertempuran dahsyat yang berakhir dengan kemenangan para penolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka sama sekali tidak mundur ataupun gentar. Mereka menampakkan keberanian yang jarang ditemukan sehingga mereka pantas mendapatkan kemenangan yang nyata. Pemandangan para tawanan yang berjalan dengan leher terbelenggu sangat menyentuh hati. Mereka bukanlah budak-budak yang diperjualbelikan di pasar budak, bukan pula para fakir miskin yang terbiasa berjalan dengan rendah dan hina, bukan pula orang-orang asing yang tertangkap saat melarikan diri. Mereka adalah para pemimpin kabilah Arab yang terhormat. Mereka adalah orang-orang kaya yang berkecukupan dan para pasukan kuda yang kuat. Hanya saja takdir Allah tidak berpihak kepada mereka, karena kekufuran mereka dapat terkalahkan oleh tentara muslim yang lemah di muka bumi. Mereka pun menjadi harta jarahan yang berlimpah dan buruan yang berharga. Salah satu di antara mereka adalah putra Abu Sufyan, pemimpin Makkah saat itu, Suhail bin Amr, juru runding Makkah, Uqbah bin Abu Mu'id, dan Nadar bin Harits, tokoh besar Makkah, Abbas paman Rasulullah sendiri, dan Abu Al-As bin Rabi'. Mereka adalah orang-orang yang penting dalam tawanan tersebut. Kaum muslimin mengarak mereka dalam satu baris dengan berjalan dengan telapak kaki mereka. Tiada suara yang terdengar di keheningan padang pasir yang mereka lalui selain gemerincing besi dan tali belenggu atau rintihan mereka yang terluka. Mereka terus melangkah menyusuri jarak yang lumayan jauh dari Badar sampai Madinah, sampai hilang kesabaran mereka dan sorot mata mereka penuh dengan ketakutan. Hingga akhirnya mereka sampai di dekat masjid Rasulullah. Setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, Rasulullah menetapkan keputusan akhir atas mereka. Tidak seorang pun dapat bebas kecuali dengan tebusan atau hukuman pancung. Seorang tawanan istimewa. Mari berhenti sejenak. Kita kembali pada pembicaraan keadaan seorang lelaki di antara para tawanan yang telah mendapatkan vonis dari Rasulullah. Dialah Abu Al-As bin Rabi', seorang pedagang yang kaya raya. Di Mekkah, ia terkenal sebagai seorang yang terpercaya dan baik pergaulannya. Ia putra Halah binti Khuwailid, saudara kandung Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah yang sangat dicintai beliau dan tidak dapat dipadankan dengan istri-istri beliau lainnya. Dengan demikian Khadijah adalah bibi Abu Al-As. Oleh karena itu pernikahan Zainab dengan Abu Al-As memiliki cerita khusus. Orang yang menjadi perantara pernikahan Zainab dengan Abu Al-As adalah bibinya sendiri, Khadijah, yang meminta Rasulullah untuk menikahkan Abu Al-As dengan anak mereka, Zainab. Kejadian tersebut berlangsung sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Rasulullah tidak keberatan atas permintaan Khadijah karena cinta dan rasa hormat beliau kepadanya. Hal ini menyebabkan bertambahnya hubungan sanak antara Abu Al-As dengan bibinya Khadijah, ibu Zainab. Khadijah sangat gembira atas pernikahan itu
karena anaknya tidak pergi jauh dari rumahnya. Tatkala beliau diangkat menjadi nabi dan mengemban risalah Allah, Khadijah membenarkan dan beriman kepada beliau. Begitu juga anak-anak beliau, mereka bersaksi bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah benar dan mengikuti agamanya. Mereka tidak memperdulikan suami mereka yang tidak beriman, di antaranya adalah Abu Al-As. Bukan hanya Abu Al-As yang tetap dalam kemusyrikan serta membenci Islam, bahkan beberapa saudara ipar beliau yang lain, baik adik ataupun kakak ipar dari pamannya Abu Lahab, dan dua suami dari dua anaknya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, mereka tetap dalam agama mereka, sama seperti Abu Al-As. Permasalahannya tidak hanya sampai di sini. Bahkan dua anak pamannya, Utbah dan Utaibah, melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Mereka berbuat demikian karena kaum musyrikin selalu mengunjingkan tentang diri mereka. Bujukan dan hasutan. Kalian akan dapat menghentikan niat Muhammad jika kalian berhasil membujuk putrinya, maka sibukkanlah Muhammad dengan mereka. Benar, sekelompok orang dari mereka pergi menemui kedua anak paman beliau. Mereka terus menunggu sesuai anjuran ayah keduanya, Abu Lahab, hingga keduanya mentalak kedua anak Rasulullah karena hasutan orang-orang kafir yang macam-macam dan penuh muslihat. Hal di atas tentunya sangat menyakitkan Rasulullah. Peristiwa yang tidak pernah diduga sebelumnya atau setidaknya terjadi tidak dalam waktu secepat itu. Akan tetapi Abu Al-As, menantu ketiga, tidak mau mentalak anak bibinya Zainab, walaupun ia akan menghadapi berbagai fitnah karenanya. Akhirnya sekelompok kecil orang tersebut kerap kali membujuk Abu Al-As dengan ucapan, "Tinggalkanlah istrimu, kami akan menikahkanmu dengan wanita Quraisy yang engkau inginkan." Ia selalu menolaknya dengan jantan. Bahkan ia berkata sembari merendahkan mereka, "Tidak, demi Tuhan, aku tidak akan meninggalkan istriku, hanya dia wanita Quraisy yang aku cintai." Karena itulah Rasulullah memuji kebaikan menantunya Abu Al-As ini. Beliau mengetahui tabiat, karakter, dan kejantanannya. Istri seorang tawanan. Rasulullah hijrah ke Madinah, namun Zainab tetap tinggal bersama suaminya di Mekkah. Ia telah memeluk agama Islam, walaupun suaminya masih bersama kaumnya dalam kemusyrikan. Kafir Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Badar. 70 orang tentara tertawan, Abu Al-As termasuk di dalamnya. Tatkala kafir Quraisy memberikan tebusan untuk para tawanan, mereka memilih harta dan barang yang berharga untuk sekiranya bisa membuat keridhaan kaum muslimin. Mereka sangat ingin segera membebaskan para tawanan. Namun Zainab hanya dapat termangu dan berpikir keras, bagaimana ia harus menebus suaminya. Jelas ia tidak mungkin mengharap ayahnya untuk membebaskannya dengan cuma-cuma. Barangkali ayahnya tidak mau melakukannya karena menjaga hak para sahabat beliau dalam memberikan tebusan. Atau mungkin karena Abu Al-As sendiri termasuk seorang yang kaya raya, pastilah akan merasa terhina karena itu. Selain ia telah merasa malu menjadi seorang tawanan, oleh karena itu harus memberikan tebusan. Lalu apa yang dapat diperbuat? Setelah lama berpikir, ia tidak menemukan jalan keluar selain kalung tua yang ia miliki. Kalung itu memiliki kenangan tersendiri bagi Zainab, terlebih lagi bagi Rasulullah, karena kalung itu merupakan kalung pernikahan beliau dengan istri pertamanya Khadijah yang sangat ia cintai. Tatkala ibunya memasrahkan Zainab pada malam pengantin kepada suaminya Abu Al-As, ibunya mengalungkannya kepada Zainab sebagai kado pernikahan. Ya, kalung ini yang akan menjadi tebusan. Kalung Khadijah yang telah lama dilihat oleh Rasulullah berada di leher Khadijah. Telah lama juga ia menemani hidupnya dengan kenangan-kenangannya. Wanita yang pertama kali beriman sekaligus ibu anak-anak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati Zainab menjadi mantap dan kuat terhadap apa yang akan dihadapinya. Kalung itu akan membangkitkan kasih sayang dalam hati Rasulullah yang dapat menggerakkan benang kesetiaan, cinta dan penghormatan terhadap Khadijah dan juga kenangannya. Peristiwa yang menghanyutkan. Akhirnya kalung itu sampai kepada para sahabat. Salah seorang sahabat
yang tidak mengetahui tentang kalung tersebut mengambilnya dan memberikannya kepada Rasulullah. Di tepi masjid, para tawanan yang terbelenggu melongok menanti diterimanya tebusan Abu al-As dan pembebasannya. Mereka yang ada di sana terkejut karena Rasulullah mendadak menjadi terharu. Beliau tampak terenyuh dan tergerak cintanya yang dalam tatkala kalung sampai di tangan beliau. Perlahan beliau meraba dan membolak-balik manik-manik kalung itu. Benak beliau melayang jauh dan meraba kenangan masa lalu. Oh, sudah berapa lama ia hidup dengan Khadijah. Bahkan sudah berapa banyak kenangan indah yang sangat cepat merasuk hati. Ini adalah kalungnya dan ini adalah manik-maniknya. Kenangan itu tidak pernah hilang termakan waktu, walaupun Khadijah telah lama terbungkus tanah. Rasulullah melihat kepada para sahabat terharu, tanpa maksud menyuruh atau mewajibkan. Beliau berkata sekadar berharap, bila kalian ingin melepaskan tawanannya dan mengembalikan miliknya, maka lakukanlah. Harapan tersebut tentu tidak seperti pengharapan lainnya, yaitu permintaan yang lebih tinggi daripada sebuah perintah. Para sahabat pun menjawab, baiklah ya Rasulullah, dengan senang hati. Belenggu yang ada pada Abu al-As dilepas. Kalung kesayangan Khadijah pun diberikan kepadanya. Para sahabat mengiringi dan memberikan kebebasan kepadanya. Sambil berdiri, Abu al-As berterima kasih kepada Rasulullah pamannya karena kemurahan hatinya. Setelah menyatakan kebebasannya, Rasulullah hanya mengharapkannya berbuat kebaikan. Beliau mensyaratkan kepadanya jika ia kembali ke Mekkah agar mengirimkan Zainab anaknya kepada beliau. Sudah sekian lama beliau tidak bertemu dengannya. Selain itu, beliau meminta agar Zainab dapat mendorong Abu al-As untuk melakukan kebaikan dan mencintai Rasulullah. Karena kematian saudara Zainab Ruqayyah beberapa waktu yang lalu saat peperangan Badar terjadi tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dengan adanya Zainab di samping beliau. Hijrah Zainab. Sekembalinya Abu al-As ke Mekkah, Zainab melakukan hijrah ke Madinah. Di sana ia bersatu dengan ayahnya. Hampir saja Zainab tewas karena kejahatan dan kebejatan kafir Quraisy. Namun ia dapat sampai dengan selamat. Zainab menetap bersama Rasulullah hingga akhirnya Abu al-As datang mengejutkannya pada suatu malam di dalam rumahnya. Saat itu Zainab sedang berada di dalam pelukan gelapnya malam. Abu al-As datang dengan sembunyi-sembunyi. Ia takut dan berlindung dari para sahabat Rasulullah yang protes atas barang dagangannya pada salah satu perjalanan dagangnya, dan mereka meminta kembali barang-barang mereka, sehingga ia tidak dapat menemukan jalan keluar selain berlindung pada istrinya dan menyelamatkan barang dagangannya serta meringankan beban permasalahannya. Tatkala Rasulullah hampir selesai melakukan salat subuh bersama para sahabatnya, pada saat fajar malam itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari bilik perempuan. Aku telah mempekerjakan Abu al-As bin Rabi, maka janganlah seseorang membencinya. Semua sahabat mengenali pemilik suara itu, lebih-lebih Rasulullah. Beliau sangat terkejut. Rasulullah berbisik, apakah kalian mendengar apa yang telah aku dengar? Sungguh aku telah mengetahui sebelumnya. Zainab berbicara kepada ayahnya dan meminta harta suaminya. Untuk kedua kalinya Rasulullah mengasihani Zainab. Beliau pun berkata kepada para sahabatnya, lelaki ini sebenarnya dari golongan kita. Sebagaimana kalian tahu, sebaiknya kalian memberikan harta miliknya. Jika seandainya kalian berbuat baik dan mengembalikan kepadanya barang-barang yang menjadi haknya, maka aku menyukai yang demikian. Namun jika kalian tidak mau melakukannya, maka harta itu adalah harta milik Allah yang telah diberikan kepada kalian. Kalian lebih berhak atasnya. Serempak para sahabat menjawab, akan kami kembalikan kepadanya. Pasti akan kami kembalikan kepadanya. Kemudian mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mereka mengembalikan semua harta Abu al-As kepadanya tanpa berkurang sedikit pun. Abu al-As mengambil seluruh hartanya yang telah hilang, mengumpulkan kendaraannya dan bersiap untuk melakukan perjalanan. Keputusan memeluk Islam. Abu al-As kembali ke Mekkah. Ia menyampaikan amanatnya kepada keluarganya. Sebagai upaya menunaikan tanggung jawabnya,
Ia bergegas kembali ke Madinah menyatakan keislaman dan keimanannya, bersatu dengan kebenaran, dengan Rasul yang benar ucapannya, dan tentu saja untuk bersatu dengan istri yang dicintainya. Sungguh ia telah tersentuh kemuliaan Rasulullah dan tercerahkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah.